Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan yang ini, jangan lelah sholawat, semua akan baik-baik aja. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Ini keduanya buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Insya Allah buku ini bisa nambah semangat kalian bersolawat. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini cara ngirim emailnya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang banget kan, jadi langsung aja kirim email ya. Dan buat teman-teman yang suka sama tasbih yang aku pakai ini tasbih Iqibla, bisa dicas teman-teman. Ini bisa kalian beli di mm.official1, cari Instagramnya mm.official1, atau kalian bisa klik aja linknya di deskripsi box. Kalau tasbihnya secantik dan sesimpel ini sih bisa bikin semangat sholawatan ya. Tuh kan, keren banget kan? Tuh, kayak nggak pakai tasbih, kayak lagi pakai cincin ya kan. Oke, langsung aja aku akan ceritain testimoninya. Tapi kali ini aku ceritain langsung ya teman-teman ya. Maksudnya nggak aku bacain satu-satu karena lumayan panjang ya. Jadi mbaknya cerita dari bulan Januari 2023 ngetiknya sampai sekarang di bulan September. Masya Allah, keren banget mbaknya. Nggak kesel, nggak marah sama aku ya, tetap bercerita walaupun belum kebaca, belum kebuka DM-nya. Jadi teman-teman, kalau kalian DM aku mungkin akan lama kebaca karena yang DM itu Masya Allah ribuan orang teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau aku belum sempat buka DM kalian ya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Ayu di Bogor. Mbak Ayu ini seorang istri, juga seorang ibu dari 2 orang anak. Anak yang pertama kelas 1 SD dan anak yang keduanya ini umur 11 bulan. Mbak Ayu ini tahun 2023, Januari 2023 mulai bercerita panjang teman-teman. Tapi mohon maaf Mbak Ayu ya, baru dibaca. Mohon maaf banget ya, baru kebuka loh kamu DM-nya. Masya Allah banget, tapi tetap sabar ya, keren. Nah, Mbak Ayu ini lahiran anak kedua di Oktober 2022. Di November 2022, mbaknya ini mulai mengenal sholawat munjiat, mulai ngapalin. Itu susah banget hidupnya teman-teman. Sampai-sampai makan aja tuh buat seharian tuh susah nyari makan teman-teman. Udah banyak utangnya, jadi mbaknya ini punya utang ya, mingguan 100.000 per minggu, tapi pakai nama mertuanya. Kan ada tuh ya yang kayak gitu ya, kayak bank-bank keliling utang mingguan tapi pakai nama mertua, dan itu hitungannya 50 selama hutangnya dibayar cicil selama 50 minggu. Itu udah bagi Mbak Ayu nih berat banget gitu loh. Jadi kepengen banget utangnya tuh lunas, baca munjiat kemudian istiqomah. Tapi sayangnya di bulan Desember mbaknya mulai lengah nih teman-teman. Udah gak sholawatan lagi, sholatnya juga bolong-bolong. Tapi Masya Allah, Allah baik banget katanya. Walaupun lengah, suaminya dinaikin jabatan kerjanya. Masya Allah teman-teman, maaf ada suara ngaji, nggak apa-apa lah ya, kan enak ada suara ngaji karena ini memang udah mau maghrib teman-teman. Aku bikin videonya karena kalau besok aku nge-gym ya, gaya banget emak-emak pakai acara nge-gym ya. Masya Allah banget. Jadi di akhirnya naik jabatan tuh ya, di bulan Desember 2023 suaminya naik jabatan. Nah, akhirnya di Januari 2022 tadi ya, Desember 2022, akhirnya di Januari 2023 si Mbak Ayu ini, ya Allah susah lagi Mbak Mel. Dimaki saudara, dijauhin temen, katanya utang gak lunas-lunas, pokoknya pusing banget. Sampai-sampai anaknya aja sampai gak sekolah 1 minggu karena gak ada uang buat jajan. Makan juga teman-teman itu dibatasin karena memang supaya cukup. Itu utang gak lunas-lunas, doanya tuh pengen utang lunas, gak lunas-lunas itu utang.
Tuh, tapi mbaknya tetep bersolawat. Mbak Ayu bilang nih, pokoknya mbak makin kenceng munjiatnya, makin kenceng solawatnya, makin kenceng ibadahnya, makin banyak cobaannya. Udah ditagih kontrakan, dimaki sama saudara, dijauhin temen, ditambah lagi apa? Si mbak ini, suaminya teman-teman, ada ya sesuatu sama perempuan lain gitu loh. Maaf, ada ya selingkuh gitu loh teman-teman. Tuh, ujiannya bener-bener ya makin banyak ya, tapi keren. Mbak Ayu ini tidak mengeluh. Mbak Ayu ini tidak apa ya, nggak putus asa, tetap berharap pertolongan Allah, tetap kencengin ikhtiar langitnya. Terus minta tolong sama Allah, terus bersolawat, keren banget. Sampai pernah juga sumurnya kering, teman-teman. Udah dicoba ya, dibenerin, panggil tukang sumur, malah yang keluar lumpur sampai 2 hari nggak ada air. Coba udah nggak punya duit, nggak ada air, paling penting itu kan air ya. Ini nggak ada air gimana buat mandi, buat masak, buat dan lain-lain teman-teman. Apalagi kalau kayak aku, kalau nggak ada air susah banget. Karena aku orangnya ini memang beseran gitu loh, dikit-dikit ke kamar mandi. Insya Allah banget, tapi mbaknya ngencengin sholawat, Masya Allah. Ketika dicoba dinyalain ya 2 hari kemudian, keluar airnya. Padahal kata si tukang ledengnya ini, tukang airnya ini udah longsor gitu, tempat buat nampung air, bukan nampung air, tempat pompa airnya tuh longsor. Tapi Masya Allah keluar airnya deres banget. Terus pernah juga handphonenya si Mbak Ayu ini rusak teman-teman. Rusak, nggak bisa dicas pun nggak jalan. Karena kan ada ya kita kayak ujung colokan handphone nih nggak bisa dicolokin tuh nggak nyala gitu, ada yang seperti itu kan. Dan Masya Allah nyala teman-teman, tiba-tiba ditinggalin, didiamin, cuman baca salawat aja munjiat, kencengin banyak, kencengin munjiatnya 1000 kali ya teman-teman, dan Masya Allah nyala. Tuh pernah juga di di bulan Maret ya, suaminya udah kena SP3. Udah sedih banget ya mbaknya. Akhirnya mbaknya kencengin salawat lagi, baca waqiah 3 kali balik, dan sholat tahajud, minta tolong sama Allah, ditolongin lagi teman-teman, Masya Allah. Dan masalah rumah tangganya gimana? Masalah rumah tangganya alhamdulillah beres. Mbaknya bilang alhamdulillah itu bagian dari ujian hidup ya teman-teman dalam rumah tangga, dan alhamdulillah urusannya beres, suaminya baik banget sekarang. Tuh dahsyat banget, the power of sabar. Satu lagi masalah utangnya gimana? Utangnya lunas gimana ceritanya? Jadi gini, mbaknya ini kan tadi aku bilang mbaknya ini ngutang sama bank keliling gitu ya, yang semingguan bayarnya 50 minggu. Ternyata kan mbaknya udah sedih banget, ya Allah. Mbaknya kan udah sedih banget, ya Allah kok nggak lunas-lunas utang aku. Ini kenapa sih? Ini gimana sih gitu kan. Dan ternyata sama Allah ditunjukin teman-teman, di bulan Agustus ditunjukin kalau ternyata utangnya tuh udah lunas. Dari kapan tahu? Kan 50 minggu itu dia udah bayar 80 minggu. Jadi mertuanya nggak jujur. Udah ngomong ke mertua, Bu ini kan begini-gini, enggak itu utang kamu belum lunas gitu loh. Sampai Masya Allahnya banget, mbaknya kan menemukan kayak berkas yang seharusnya itu disimpan sama pihak kantor ya, pihak bank, tapi ini disimpannya tahu ada di mbaknya yang udah lusuh banget, tapi masih kebaca tanggal peminjamannya yang harusnya berakhirnya kapan, itu kebuka semuanya. Akhirnya mertua nggak bisa berkelit lagi, ya udah ternyata lunas lah utangnya, Masya Allah. Dan sama mbaknya dianggap ya udah nggak apa-apa, ikhlas. Yang kemarin 30 minggu ya anggap aja sedekah ke orang tua. Tuh Masya Allah banget ya teman-teman, akhirnya lunas, Masya Allah. Tuh lunas, masalah rumah tangga beres, masalah utang beres ya kan. Tapi diuji lagi, suaminya kena PHK, suaminya dipecat dari perusahaan. Bukan karena masalah yang soal SP kemarin, tapi bukan karena masalah suaminya yang punya masalah atau apa, tapi karena memang ada sesuatu yang apa ya, kayak difitnah orang sampai akhirnya dikeluarkan. Tapi nggak apa-apa mbak, Allah mau ganti dengan yang lebih baik. Dan Mbak Ayu bilang, Mbak padahal suami aku dipecat, tapi kok aku tenang banget ya, dan aku merasa sudah ada di titik paling terang. Tuh teman-teman, ketika kita diuji, kita tuh benar-benar bisa menerima, kita bisa ikhlas, kita bisa hatinya tenang, padahal posisi diuji. Dan ketika kita sudah seperti itu, siap-siap hadiah-hadiah akan datang beruntun tuh, bertubi-tubi hadiahnya dari Allah. Bahkan hadiahnya nggak sebanding sama ujiannya, gede banget hadiahnya. Jadi buat teman-teman, kalau kalian sekarang lagi ngalamin utang, ngalamin gak punya duit, gak bisa makan, gak bisa ngasih jajan anak, terusin kencengin sholawatnya, jangan takut. Jangan khawatir, mikirnya, aduh sholawat bikin aku jadi makin susah. Enggak. Ya, bisa jadi Allah sedang membersihkan kita dari dosa-dosa kita di masa lalu. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Allah memang menguji kita, kan kita selalu diuji sama Allah. Gak mungkin kita gak diuji. Kita diuji terus teman-teman. Aku sampai sekarang pun diuji teman-teman sampai sekarang. Tapi tetap semangat.
Tetap yakin bahwa setelah ujian ini ada hadiah yang sudah Allah siapkan yang dahsyat banget. Tuh. Ya, semangat teman-teman, pejuang-pejuang sholawat, pengamal-pengamal sholawat, insya Allah akan ada masanya masalah kita selesai. Badai pasti berlalu, ya, dan siap-siap juga ngalamin ujian berikutnya sebagai tanda sayang Allah sama kita, ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ayu dan keluarganya bahagia selalu, suaminya bisa segera mendapatkan pekerjaan terbaik yang Allah ridhoi, yang berkah, yang cukup teman-teman, ya, cukup buat keluarganya, amin. Oke teman-teman, terima kasih, semoga rezeki kalian barokah, semoga doa-doa kalian segera dijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.